Viva la Valor. Sanzio as announcer will open up to your journey begins. Woo! Episode 2. Episode 2. Let's go. Kita kedatangan siapa nih? Ini di samping gue kayak ada yang baru nih. Boleh dong. Coba ini Udah ketawa. part of Reddit juga nih. Perkenalan nih. Si Joker ini. Perkenalan. Ya, jadi yang belum tahu gua, nama gua Embul, tapi bukan nama asli itu. Nama asli gua Raka, biasa dipanggil Embul. Kenapa lu dipanggil Mul? Karena gua Embul nama gua. Backgroundnya Pak. Iya backgroundnya dong. Coba ceritain dong. Kenapa dipanggil Embul? Masa tiba-tiba dipanggilnya Embul? Karena dulu kecil gua gembul, makanya gua dipanggil Embul. Oh lu dipanggil Gembul. Gitu. Tuh. Fun Ini fact masih- tuh ya, fun fact ya. Fun fact. Ini masih sama ya. Di sini ada Tobi, ada Albi juga. ya Halo kan? guys. Gitu. Ya sebenarnya kita mau ngebahas topik yang baru nih. Dan menurut gua topik ini tuh lagi anget-angetnya dibicarain sekarang tuh. Masa sih? Judulnya Life is Comedy Man. Life is a Life comedy. is comedy. Life is a comedy. Comedy. Cocok banget nih tamunya. Keren banget ya. Ini tamunya nih dua-duanya Joker nih. Jokernya Radiant Youth nih. Siapa? Lu sama Embul lah. Enggak emang lu sebutan lu apa sih di Radiant Youth? Ya Tobi biasa. Enggak kan ada ininya men. Ada arti-artiannya itu. Troublemaker. Troublemaker. Atau enggak Lu, Joy. lu? Gua tuh Joker udah jelas. Joker. Lu Joker ya? Joker gua. Lu Joker ya? Oke, ini menarik banget nih. Lagi hangat-hangatnya dibahas soal kehidupan tuh kayaknya perlu ada komedinya men. Pasti lah. Gitu, gimana kita mencampuri urusan-urusan yang serius, ya kan? Tapi dicampuri dengan serpihan-serpihan komedi juga gitu loh. Biar, Iya benar. maksudnya apa sih? Maksudnya adalah ketika kita dengan adanya pressure gitu ya di hal-hal yang lebih serius gitu loh. Kadang kita harus mengkomedikan hal itu gitu loh. Gue boleh ngasih contoh gak men? Boleh, coba. Kayak misalkan nih podcast kita amit-amit gak ada yang nonton. Kayak yang nonton kayak cuma berapa gitu di episode 2 misalkan gitu ya. Terus kayak ya udah ketawain aja gitu loh. Jadi hal yang menurut kita tuh lucu. Ya walaupun tetap ada evaluasinya. Menurut lo gimana Top? Gue pengen nanya lo dulu nih. Menurut gue ya. Kira-kira kenapa sih hidup kita tuh perlu ada komedinya tuh? Nah sekarang ini ada yang lucu di podcast ini. Mau tau gak? Apa tuh? Kumis lo. Dari episode pertama juga udah ngomongin kumis. Capek gua. Capek ya. Kumis gua udah tahu tuh. Iya. Emang kumis lu kayaknya harus dicukur ya. Enggak. Nah, di episode 1 gue udah bilang ini udah karakter, Pak. Udah gak bisa diapa-apain lagi. Gitu. Menurut lu gimana? Kenapa gue duluan? Kenapa yang baru datang nih tamu awal kita nih? Gue pengen lu duluan, Top. Gue pengen lu duluan. Baik ngatur, Coba. so asik lu. Anjing. Sumpah. Coba. Boleh Bisa serius dijelasin gak? gitu loh. Sekali. Nah, ini Kan makanya. ini judulnya Life is a Comedy. Nah, itu Bi. Tapi Gitu. benar. Tapi sesuai sama judul. Sesuai sama Life is judul. comedy. Sesuai sama judul tapi ya tetap lah gitu loh, tetap dengan flow yang bagus Ya gitu udah loh. mau nanya apa? Ya kenapa sih di hidup kita tuh perlu ada komedinya, Top? Karena kalau nggak ada komedi, hampa dong hidup lu. Benar, Tambah- itu benar sih. Hampa hidup lu. Nggak ada Oke, kebahagiaan, nggak ada ketawa. Bener banget bener. Nah, makanya- Tapi kalian pernah gak sih kalau misalkan kayak lagi low banget nih. Hmm. Lagi bener-bener kayak lu anjlok gitu. Kayak gak ada siapa-siapa, lu ngerasa itu lagi low banget. Sampai to the point tuh lu gak tahu ngeluarin emosi dan akhirnya yang lu keluarin emosinya ketawa. Oh iya pernah. gue pernah. Pernah banget. Kayak gue buka HP, gue liat lu, kumis lu aja gue liat langsung tawa. Kumis Gituan lagi. Anjing. Berarti ya sebenarnya Sumpah at this point cukur ya asli sumpah. gampang lah anjing. Paling gue rapiin. Nama doang kumis tipisan. Kumis emang ini kurang tipis, Bu. Kurang lah, Pak. Kurang Ya, ya. itu tebel banget ya. Itu, Pak. Parah ya. Tebel itu. Iya ya Top. Berarti menurut lo kalau misalkan hidup nggak ada komedinya bakal hampa-hampa aja. Hampa dong. Tanpa ada kebahagiaan. Tanpa ada kebahagiaan. Ya ketawa itu bahagia gak? Benar. Ya berarti kalau gak ada komedi gak ketawa. Gak bahagia dong. Sebenarnya sesimpel itu ya. Iya. Gila lu. Menurut lo, nah ini gue pengen nanya nih.
ke Mbul. Kenapa sih Bul? Harus ada komedinya Bul. Ya jawaban gue pasti sama lah kayak Tobi. Karena gue kan orangnya komedi banget ya. Oh, lu anaknya komedi Anaknya banget. komedi. Gentot yang beda apa anjing. Udah pasti gue tiap hari selalu ngelawak. Jangan sama-samain kayak gue Kalau mulu. sama member-member Reddit gue pasti Ayo ngelawak. coba pantun sekali Pak, pantun. Pantun dong, pantun dong. Jalan-jalan ke Bekasi. Cakep. Ah, cakep. Selamat. Gue gak tahu lagi lanjutannya. Oke. Berarti Background dikit dong. Background apa nih? Background lu siapa gitu loh. iya maksud gue ini masuk nih sama tema kita sekarang, Life is Comedy gitu loh. Dan lu di Radiant Youth disebut sebagai jokernya Radiant Youth. Kenapa lu disebut itu akhirnya? Gue gak tahu tiba-tiba gue disebut Joker sama yang lain. Berarti accept aja gue. Karena mungkin gue kena sering ngelawak kali ya. Ya Kaku lucu nih sih, awal-awal lucu. nih, kaku. Lucu. enggak, tapi ngelawak lu tuh nggak dibuat-buat sih. Gitu loh maksudnya. Spontan Ya aja gitu udah. berarti Sebagai aksi itu langsung ya itu ngerepresent Mbul kalau dia tuh lucu gitu loh. Joker tuh bukan berarti jelek ya. Iya benar. Joker Jelek tuh sih, jelek banget. Enggak. Maksudnya kadang-kadang tuh kalau kita lagi serius gitu, yang ngecairin tuh Mbul. Nah kan awal-awal tuh emang kayak terlalu serius, kita tuh nanti dicairin sama dia Oke. karena lawakan-lawakan dia. Iya, Tapi iya. kadang-kadang berlebihan. Itu. Dia tuh. Iya maksud gue sebenarnya hal-hal yang serius tuh menurut lu bisa disamaratakan dengan ketololan itu gak sih Bul? Bisa lah, kenapa enggak? Gimana caranya lu bisa akhirnya menyeimbangkan gitu loh antara komedi dengan hal-hal yang serius. Karena gini loh, kayak yang dibilang Albi tadi, kadang tuh lu agak berlebihan gitu loh. Sebenarnya yang paling berlebihan sih bukan gue ya. Ada lagi sebenarnya. Oke. Hah? Lu tahu lah pasti siapa. Siapa? Ya ini. Ya enggak, jujur ya, kalian berdua tuh ya. Ini Kalian anjing. berdua tuh udah kayak magnet tau enggak? Bi, kalau disatuin tuh ribet jadinya. Nggak, Enggak, gini. cocok banget malah yo. Iya. Gue cocok banget kalau di Gue disatuin. kalau nggak ada habis-habisnya. kalau nggak ada Tobi gue nggak bakal terlalu. Nggak, sabar. Ini berarti yang berlebihan daripada lu tuh siapa? Siapa lagi? Lu lah. Nah, Kalau bukan lu siapa lagi anjing? kalau misalnya gak ada lu nih, tapi ada gue gak bakal berlebihan. Sebelah jangan dewe. gitu. Iya. Jadi kalau kita digabung tuh kayak magnet, Udah susah lah. udah susah lah. Susah ya emang. Susah lah. Emang udah apa? You're my fucking best friend, man. Bukan. Ada lagi sebutan lu. Apaan? Kalau misalnya lupa gue. Men, Albi, ada half man. Bad start. half, Ada half man. ini mungkin gue dapat My other half, penjelasan. man. Sabar Pak. Ayo, coba, Mungkin coba. gue lebih dapat penjelasan yang Yuk, agak istighfar aja runtun lu, gitu. istighfar dulu, Iya, ya istighfar, aman, gue istighfar. aman, gue aman. Lu di sandwich nih. Iya pak, anjing. makanya gue bikin set kayak gini. Emang sebenarnya ngadu mental gue nih. Gue Iya, lagi di iya, sandwich. iya. Kenapa tadi, kenapa? Makanya ini gue pengen nanya ke lu nih. Apa tuh? Sebenarnya penjelasan Yo, yang secara istighfar yo, runtun. istighfar yo. Sabar. Kenapa? Oke, penjelasan yang runtun gitu loh. Kenapa akhirnya di hidup kita tuh perlu ada komedinya? Jujur ya, sebenarnya itu yang tadi gue bilang, yang kayak kan gue tadi nanya ke kalian kan, kayak pernah nggak kalau misalnya kita lagi low banget nih, sampai akhirnya nggak tahu emosi apa, dan kayak saking nggak percaya ini terjadi sama kita kayak ketawain aja gitu loh. Lagi man. Iya kan? Lagi man bisa. Nggak bisa diulang. Nanti tinggal diedit. Oke. Ya pokoknya gitu, intinya tuh kayak kenapa faktor penting banget, karena menurut gue bukannya itu nge-heal kita juga, Iya. tapi juga ngedeketin hubungan kita juga satu sama lain. Betul. gitu. Gue setuju Iya, banget. Gue setuju gitu. banget. Tapi Apa tuh? Tapi yang menurut gue penting adalah menyeimbangkan hal tersebut gitu loh. Karena gini loh, ini mungkin kita ambil case-nya di bisnis yang lagi kita jalanin gitu loh. Jadi kan banyak banget prosesnya ya kan. Entah itu mau pressure, entah itu mau step by step dari awal gitu loh. Gimana akhirnya lu menyeimbangkan itu semua Bi? Antara komedi dan ketika kita lagi serius di bisnis. Ya dengan
Kalau gue ya, personal gue ya. Bapak, apa yang Bapak ketawakan? Ketawa mulu. Ketawa mulu. Bapak gak nyangka kalau misalkan ada dia di set ya? Iya. Enggak, pertanyaan gue juga jujur ya, sebelum gue ngejawab itu ya. Gue gak nyangka nih, ada dia di set dan di episode 2. Tiba-tiba tuh dia datang ke rumah gue, yo. Oh iya. Iya, nih Oh lu gak tahu juga? Nggak tahu gue lagi nonton, Pak. Lagi nyantai, gue udah balik nge-gym kan, gue balik nge-gym, nonton, gue kayak udah nih gue tinggal mandi OTW ke studio. Tiba-tiba orang datang pakai baju pink nyengir anjing di kamar gue. Nah, sabar. Ceritain dulu dong. Kok lu bisa datang ke sini? Kok lu bisa datang ke Kalau sini? anjing lah males gua. Ya ceritain. Boleh, ceritain Nebul, Coba, ceritain coba, Nebul. coba, cerita. Kenapa lu enggak lu sempet hiatus anjing sempet ngilang gitu kan terus Nggak. tiba-tiba lu datang ke rumah Albi. Kenapa tiba-tiba lu bisa datang ke sini? Apa yang bikin lu datang ke tempat sini untuk nge-podcast bareng kita? Ya pokoknya karena kebohongan-kebohongan dia. Apaan? Lu bohong apaan Top? Sace apa Dia aja yang kebohongannya, cerita. Pak. Kebohongannya dia katanya ada kado Natal buat gua. Dia ngomong ada kado Natal buat lu nih dari nyokap gua. Si anjing ini ngomong kayak gitu. Jadi gua dateng lah anjing sampai sana. Anjing. Bohongin lagi gua. Bangsat emang. Apaan emang kadonya apaan? Apa? Aman Dia kan? nggak ngasih tahu kadonya apa. Cuma Oh, dia dia nggak bilang ngasih kasih ke lu doang. Pokoknya ini berhubungan dengan Apple dia bilang. Oh gitu. Kenapa gue bilang berhubungan dengan Apple? Apa? Kenapa sampai gue bilang berhubungan sama Apple? Ya, gue gak tahu kenapa. Ya karena HP lu Android sih. Astagfirullah. Kalau emang kenapa kalau Android anjing? Enggak, tadinya karena HP lu Android. Jadi kayak biar nyokap gue nih ngasih kado yang berhubungan sama Apple, ya kan? Supaya dia get kerja untuk dapat biar dapat Apple lagi apa sih iPhone biar dia beli iPhone. Kayaknya dia nggak sampai kepikiran kayak gitu deh, Pak. Bener ya gak sih? Kayaknya enggak maksudnya to the point. Ini orang enggak bukan maksudnya lu bego yang boleh kagak. Tapi maksud gua lu kepikiran kayak gitu enggak jujur? Apa? Lu kepikiran sejauh itu enggak tadi? Iya. Enggak sih. Kagak anjing. Life is comedy banget. Life is comedy dia. Sampai gue bilang gini nih, gue yaudah Lucky Strike 2 deh. Terus kata dia, gak bisa sebut ya? Yaudah Nggak apa-apa. Lucky Strike 2 deh. Kayak, enggak, yaudah 4. Lu mau rokok seberapa pun gak bakal pantas sama gue, gak bakal apa lu bilang? Gak bakal OTW gue. Gak bakal OTW gue. Terus akhirnya gimana Top? Iya maksudnya akhirnya gimana pas dia akhirnya berangkat tuh pertimbangannya apa berarti? Nah, Lu apa berarti? Pas ketemu sama gue, dia bilang hadiahnya mana? Bohong lu ya? Terus gue bilang, iya. Gue udah tahu banget sebenarnya anjing bohong. Cuman ya gue biar gak bawel aja dia. Tapi miss call gue berapa kali anjing? 20 kali ada anjing. tapi tadi kondisi Jakarta gimana Pak jalannya? Oh iya Pak. Pak, saya ini live udah update nih ya. biasa Pak dengan Jakarta versus Munal Pak. Jakarta versus udah- Munal. Udah kacau Pak, Jakarta. Tangan kiri megang map, tangan kanan ngegas ya. Hati-hati tuh Pak, sumpah. Jujur Hati-hati hati-hati. di jalan ya. Lu pakai helm gak tapi? Pakai lah. Pakai helm ya. Oh lu motoran tadi ya? Motoran gue. Lu motoran ke rumah Tobi? Rumah Tobi dari Jakpus terus ke Jaktim gue. Dari Dari Jakbar. Anjir itu parah gila. Anjing life is comedy banget ya. So tadi ini apa gue belum ngejawab pertanyaan lu tadi. Iya gimana? Iya, kalau menurut gue ya gimana gue ngimbanginnya ya tahu situasi sih kalau gue ya personally. Jadi kalau misalkan gue harus serius ya gue serius. Iya. Tapi ya in other way gue juga harus tahu kapan kalau misalkan kayak wah waktunya santai ya udah kita santai gitu loh. Tapi maksudnya kalau terlalu santai juga nggak ada progresnya gitu loh. Conditional ya berarti. Conditional. Tapi ya gitu lah kita saling nyimbangin sih. Iya. Overall sejauh ini. Ya maksudnya ya mungkin karena kita ngejalanin bisnis juga ya. Jadi ya harus ada kondisi yang emang kita tuh ada step by step gitu loh, ada hasil gitu loh, gak cuma bercanda doang Setuju. gitu. Benar-benar itu benar. Life is comedy, top definisi life is comedy menurut lo? lu mau tahu dari mana kata-kata life is a comedy? Iya. Jadi gue dapat kata-kata itu gue bikin sendiri sih. Cuman gue dapat itu dari cerita bokap gue. Oke. Bokap gue ada temen dari kapan ya? Pokoknya intinya dia ditendang dari Inggris kan kata dia. Ya adalah. Dia ke Australia, ketemu lah sama temen namanya Samir. Samir. Namanya Samir.
Samir nih orang gila, bener orang gila. Dia tuh nggak peduli kehidupan, dia nggak peduli orang-orang di sekitar dia tuh. Wah dia pokoknya definisi gila, lebih gila daripada kita berdua. 10 kali lipat gue sama Mbul. Kalau di kombinasi ini gue sama Mbul, dia 10 kali lipatnya. Oke. Nah dia nih, apa ya kata bokap gue tuh, dia di bless dalam kehidupannya. Oke. Karena dia nggak mikirin hidup gitu loh. Dia kayak apa ya, gue ceritain dari awal nih. Boleh Bokap banget. gue sama dia tuh selalu bersama jadi tukang kuli kan waktu awal-awal bokap gue. Sumuran gue lah jadi tukang kuli. Ini di waktu di Indonesia? Enggak, di Australia. Oh di Australia dulu. Di Oke. Australia jadi tukang kuli. Nah mereka tuh kan naik transportasi umum. Ya. Naik bis. Nah terus mereka harus ada kayak karcis dulu. Kayak pembayaran bisnya harus ada karcis. Terus mereka kayak tempelin ke apa sesuatu yang buat di bis buat kebuka kan. Iya. Nah ini bokap gue apa namanya nge-scan. Nggak usah dari situ lah, itu cut. Long story short. Long story short. Nah mau masuk kereta kan lu harus pakai kartu kan, Iya. pakai kartu. Itu baru kayak kebuka gerbangnya kan. Nah ini bokap gua sama Samir nih loncat, ketahuan lah sama sapamnya. Lari dong, mereka lari kenceng mungkin. Samir nih capek. Dia liat tong sampah lah di sampingnya, tong sampah besi tahu kan lu? Iya, tahu gua. Tong sampah besi ini polisi udah deket lah. Diangkat tuh tong sampah besi dilempar ke polisi. Kabur lagi. Samir. Langsung dia kabur lagi terus akhirnya ketangkep. Oh iya. Nih nggak peduli itu di dalam hidup. Kayak dia ngelakuin hal yang benar-benar apa ya? Wild gitu loh. Iya. Nah sampai akhirnya dia tuh diberkati ya Tuhan. Dia tuh beli Bitcoin di 2011. Oke. Buat beli ya hal-hal yang haram gitu loh. Ya, hal yang haram yang kayak alkohol gitu-gitu buat beli alkohol. Karena dia gak punya duit. Dia transaksinya lewat Bitcoin. Nah dia tuh lupa, dia tuh beli Bitcoin. Akhirnya dia di 2000 berapa, 2016 atau 2015 dia buka. Naik. Bitcoin tuh. Akhirnya dia jadi miliarder. Kayak ratusan million dollars dia punya sekarang. Akhirnya dia beli sepeda yang harganya 100 juta ditaruh di bak mandi dia doang. Wah, that's crazy. Jadi dia kayak ditaruh di bak mandi nggak diapa-apain. Dia Blessed beli in kucing, life. beli kucing harganya 2M. Kucing dari kayak apa? Dari gurun apa sih namanya? Oh, namanya? Sphinx apa sih? Bukan. Yang ini kan yang ada yang tutul itu ya. Iya kayak kucing-kucing Karakal. kucing-kucing Cleopatra gitu loh. Oh, Harganya oke. 2M dibeli. Gitu doang. Terus kucingnya dibebasin gitu. Dibebasin abis itu. Dan kondisi sekarang Ya. masih dengan miliardernya dia? Masih kan Bitcoin tetap naik terus, nggak pernah turun. Gokil, Dia beli McLaren, tapi nggak bisa nyetir, tapi beli McLaren. Nah se-bless itu sama Tuhan sampai ya makanya kata bokap gue, ya dia he never thinks about life, that's why he got blessed by God. Wah, keren. Jadi dia nggak mikirin apapun, dia tuh hidup kayak nggak pernah sedih gitu, nggak pernah galau, nggak pernah frustrasi, cuman dia bawa komedi gitu loh. Tapi ke dia gak sekitarnya. punya istri Top. Nggak punya, sama sekali. Oh iya, sampai sekarang. Nggak pernah. Jadi Keren. waktu itu ada cerita bokap gue di Bogor lagi di tempat malam lah. Dia lagi enak, lagi enjoy. Tapi dia ke dance floor. Terus dia lihat apa orang udah dewasa kecil. Pokoknya kayak siapa ya? Kayak bocah, bukan bocah, cuman orangnya Iya kecil. ngerti gue. Terus dia joget-joget. Dwarf. Hah? Dwarf gitu. Bukan dwarf, kayak orang Indonesia yang pendek gitu loh. Iya. Orang Indonesia pendek dia joget-joget kan kayak culun dia, pokoknya culun yang pendek ini. Dia ikutan joget sampingnya, diangkat sama dia anjing. Diangkat-angkat kayak He just don't give a fuck. he don't give a fuck about life, that's why he got blessed gitu loh. Gokil. Makanya gue dapet life is comedy tuh dari bokap gue. Kata-kata itu, he doesn't give a fuck about life, that's why he's blessed by God. Keren banget. Nah itu singkat padat itu doang. Nah iya sih, maksud gue life is comedy tuh akan membuahkan suatu cerita-cerita yang sebenarnya tuh jarang gitu loh didengar sama kita. Dan itu juga bisa buat mental resilience kita gitu loh. Iya. Menurut gue gitu. Life is comedy menurut lo Mbul? Menurut gua. Ya, semir. Menurut gue ya. Jalanin aja. Mindset Samir ya. Mindset Samir. Mindset Samir ya. Well like in other way menurut gua. Ya even though Samir kayak gitu. Tapi menurut gua di other point Samir juga pinter sih. You know, Pinter like, dia. you know Iya, how to dia manage, pinter. you know. Kata bokap gue emang dia pinter memanage Bitcoinnya Iya, itu. Walaupun iya. dia
nggak peduli Iya, dengan hidup. kalau dia full nggak peduli, he would have wasted a long time ago Bitcoin. Iya, You know what I mean? Kayak and in other way, he needs to be smart juga loh. So Iya. Samir tuh kayak God bless and he's smart. Ya, dan dia pinter. Dia dapat mentalitasnya tuh dari situ loh. Dari si komedinya itu loh. Karena udah memukul rata bahwa apapun pressure-nya, apapun yang dihadapin, anggap aja komedi, Pak. Dia tuh goblok anjing Samir tuh. Lu inget gak waktu itu yang kita lemparin Apa tuh? orang naik motor pakai Kacau balon? Kacau itu dulu kecil kita. Itu coba lu ceritain dong, gimana tuh? Ya pokoknya Live is a comedy lu. gue sama Albi Sultan tuh dulu kecil tuh udah terlalu tolol juga sih, udah tolol lah pokoknya dulu kecil tuh. Jadi banyak banget anjing bulu kalau misalnya mau diceritain di podcast ini kayak gak cukup. Ya cukup banyak banget kita hal-hal konyol aja. Honorable mention lah yang best moment best Iya, moment iya, coba iya, coba. iya. Ya, Ini live is comedy, lu Sultan dan Albi Ustaz gitu. Albi ya. Jadi ada orang naik sepeda lah, cewek. Ini Di yang mana depan. nih? Yang kita lempar itu tuh, yang Oh iya. agar-agar itu tuh. Oke. Jadi kan lu tau gak yang agar-agar kalau dimasukin air tuh langsung ngembang gitu. Oh iya tahu. Ya itu kan kita dulu mainnya kayak gitu kan ya. Jadi ada orang naik sepeda nih. Terus kita lempar, terus kita pada ngumpet semua. Parahnya orang tua kita ituin anjing. Kena palanya lah. Goblok Anjing, itu gue goblok kira, anjing. gue kira anak muda gitu anjing. Orang tua anjing. Dilempar-lemparin. Nah, Goblok banget. ceritain yang lu pelorotin cewek. Ini Mbak, Gini. Jangan lah kalau itu. Ceritain aja bego masa kecil juga. Enggak, tapi ini waktu kecil ya. Disclaimer ya, viewer ini waktu kecil. Jadi waktu umur kita berapa ya? Umur lu waktu masih 7 tahun kayaknya deh. 7-8 tahun SDN ya. lah pokoknya SD 7 tahun 8 tahun. SDN ya. Itu gue waktu ke rumah lu tuh sama bokap gue kan waktu itu. Waktu gue kecil pas naik motor. Tiba-tiba nih gue ngelihat Embu tuh udah ribut pak. Berantem. Posisi yang situasi tempatnya tuh yang lu tau gak sih gawang tuh pakai sendal. Iya. Rame-rame tuh di situ gue kayak anjir udah gak sabar gue ketemu Mbul. Dulu tuh gue setiap mau ke rumah Mbul tuh seneng mulu pak. Kayak soalnya tuh setiap gue ketemu ke rumah Mbul pasti tuh itulah pasti bakal ada Samir momen. Pasti. Ada aja ceritanya ya. Pasti ada aja ceritanya. Makanya gue gak sabar selalu seneng banget meskipun jauh banget rumah lu tuh kan. Makanya dulu kita sekalinya ketemu seneng karena kita jarang ketemu Bi. Iya, Jauh juga. itu dia. Kita Itu jauh dia. rumah Itu kita dia. kan. Jadi sekali ketemu tuh kualitas Samir Ya, banget ya. Samir, udah pasti Samir kita. Ada yang kita ributin lah, ngadu bola lah. Iya, nah udah nih pokoknya itu kan gue datang ke rumah dia, ke rumah Mbul. Posisinya Mbul lagi main di depan rumahnya sama anak-anak kompleks sama anak-anak kampung gabungan. Tiba-tiba udah ribut, tapi ributnya sama cewek. Cewek Cina gitu pak. Oke. Cewek Cina, anak orang Cina. Rambutnya bondol gue inget banget tuh. Pokoknya tuh gue nyamperin gue sampai sana, dia udah kayak gitu kan. Mbul kayak mungkin mukanya. Abis itu dibilang sama bokap gue, Mbul kenapa? Itu kenapa bisa nangis? Abis itu Mbulnya cuman kayak, tahu nggak jelas tuh biarin aja. Minta maaf sama bokap gue disuruh minta maaf Mbul kan. Disamperin sama Mbul. Ini cewek nggak ada belakang gitu kayak gengsi gitu loh nggak mau minta maaf. Nggak mau. Dipelorotin mbak. Celananya sama Mbul. Wah anjir gue di situ ketawa. Gue di situ belum wah dicabut ke rumahnya. Abis itu orang tuanya datang nggak sih setahu gue tuh? Datang kan. Dan dia udah kayak dimarahin juga kayak ya maaf ya. Udah kayak bodo amat gitu. Anjir tuh gila sih men. Udah lupa. Itu aja, itu kayak terakhir kali tuh dia main lagi tuh ya. Itu ada gue inget namanya si Michelle, namanya Michelle. Michelle. Michelle kalau nonton, sorry nih Michelle. Kalau dia teman main gue pak dulu. Oh gitu. Iya gue tiap sore main sama dia. Cuma nggak tahu kenapa gue melorotin celana dia. Lupa gue juga kenapa sih. Itu emang bodoh anjing. Tolol itu. Gue juga ada satu Sama cerita. ini, enggak sabar yang waktu itu yang lu beli ikan. Nah, lu sama Sultan tuh sama Sultan. Oh, gue tahu nih cerita ini nih. Coba. Gimana Pak? Gue yang ceritain nih. Iya kan lu yang kecebur kali. Ya jadi gue goblok lah sama Sultan lah. Jadi bokapnya Sultan tuh kan lagi tidur. Ada dompet tuh. Sultan lihat sama gue. Colong duit yuk. Jadi gue nyolong tuh sama Sultan. Minta maaf sama bokap gue dong, kan belum minta maaf lu. Sorry ya kakak ya. Jadi gue manggilnya kakak bokapnya Sultan. Dia abang gue. Iya. Gue colong lah 100.000 atau 50.000 gitu. Gue lupa. Terus gue lihat sama Sultan ada tukang jualan ikan yang naik motor tau kan lu. Ada jualan belut segala macam. Iya tahu gue. Ya udahlah, gue lari sama Sultan, gue samperin. Yaudah gue beli belut, gue pokoknya beli belut, beli ikan segala macam.
Habis itu maksudnya langsung gue lepasin ke kali. Terus gue jatuh di kali. Gak bisa naik gue. Gue nangis di situ anjing. Panik kan gue ya. itu lu ngelepasin kan? Gue ngelepasin maksudnya. Oh berarti maksud gue lu di situ nggak jatuh gitu kan? Tapi gue gak jatuh, cuman gue di bawah. Sultan udah naik, cuman gue gak bisa naik. Enggak, waktu itu Sultan cerita sama gue, lu nangis katanya. Iya gue nangis di situ. Lu nangis beneran? Gue nangis. Sud, tolong Sud. Ini cerita terakhir dari gue ya. Boleh gak? Ya. Cerita aja cerita. Jadi ini gue diceritain sama abang gue Adam. Dan Adam nih punya satu teman Farel Brabo. Kalau lu harus nonton sih, Rel. Ini cerita singkat doang. Nih, Adam sama Farel ini lagi pulang habis main sama teman-temannya, lagi asik-asikan, pulang jam 6 pagi. Naik mobilnya Farel. Ada satu chips nih, satu chips. Nah, kata Adam sama Farel nih ada di depan mereka ada orang lagi jogging pagi. Terus Farel nih bilang kayak, kita tabuk kali ya, pakai chips pantatnya, pok gitu kali ya. Terus mereka beneran kayak gitu. Pakai chips ciki. Pakai ciki. Adem bukalah jendela, Farel lagi nyetir. Deketin lagi. Pelan-pelan, habis itu Adem dengan ini. Pok, langsung tuh chipsnya langsung meledak semua. Mereka langsung langsung ngebut kan, ketawa mereka, ketawa. Terus mereka naik ke belakang, si orangnya ngedumel sambil jogging. Ngedumel kayak gitu. Itu singkat cerita nih, cerita mereka dulu nih, lu berdua harus nonton aja. Sebenarnya sih kalau mau diceritain lagi banyak banget. Akhirnya bakal banyak banget karena emang too much. anjing tiap hari tuh ada aja gitu ya. Apa kejadian-kejadian lucu gitu loh. Dan tapi menurut gue ini penting gitu loh. Penting ada di hidup kita. Ya kalau enggak bakal plain banget. Bener kata Tobi. Benar itu. Gak ada ketawanya Pak. Gak ada bahagia-bahagianya. Dan menurut gue yang lebih penting lagi adalah ketika kita kerja atau lagi bisnis dan lain-lain gitu loh. Bareng teman-teman. Terus gak ada. Terus gak ada. Maksudnya gak ada cerita-cerita kayak gini gitu loh. Akhirnya anjing jadi ya udah gitu loh. Jadi ya udah itu sekedar pressure doang gitu loh. Udah nggak ada bercandanya lagi. Makanya di awal gue bilang komedi sebagai mental resilience kita juga gitu loh. Tapi kan gini loh. Komedi akan menghasilkan suatu output ya kalau gue bilang jadi suatu kebahagiaan gitu loh. Nah ini mungkin gue agak lebih serius. Karena kita mau ngebahas kebahagiaannya. Menurut lu nih, ya, gue mau ke Albi dulu. Bi, bahagia menurut lu tuh apa sih Bi? Bahagia. Iya. Bahagia itu, jujur ya, kalau gue sih belum tahu definisi bahagia itu apa. Oke. Karena gue masih berusaha meraih ke fase itu. Iya. Dan menurut gue sih kebahagiaan itu ketika lu udah ngerasain semuanya. Oke. Maksud gue tuh kayak semua yang goals lu di hidup lu udah checklistin semuanya. Menurut gue itu definisi kebahagiaan sih itu sih. Iya Jadi lu lewatin thick and thin, but you still manage to don't give up. Itu kebahagiaan sih menurut gue. Itu kebahagiaan menurut lo ya? Which is gue belum sampai situ. Lu belum sampai sana. Iya. Tapi yang maksudnya mengartikan kata bahagianya itu udah ada kan. Udah ada di kepala lu kan. Jadi lu tahu gitu loh cara meraih kebahagiaannya itu dengan apa. Betul. Gitu. Top. Ini lu kan anaknya komedi banget nih. Ya kan. Balik lagi komedi outputnya adalah suatu kebahagiaan juga. Bahagia menurut lu tuh apa? Bahagia menurut gue tuh Radiant Youth. Wow, itu ngebuka perspektif baru sih. Wow. Iya, itu ngebuka perspektif Kemarin baru tuh sih. di Itu episode bener sih, 1 Radiant Youth is a gift. Sekarang kebahagiaan adalah Radiant Youth. Menurut lo gimana Mul? Apa sih arti bahagia menurut lo tuh? Nah ini yang ditunggu-tunggu nih sama gue nih. Ini dari Jokernya langsung nih. Gimana? Joker? Bahagia menurut lu tuh semir ya? Coba Pak, sekali Pak, serius Pak. Kalau gue ya, Coba sekali. ini gue serius nih. Oke, gimana? Gue kalau bahagia kalau udah bisa ngangkat derajat orang tua gue. Itu setuju sih gue. Gue pengen banget. bener Kalau sih. itu udah kesampaian pasti gue bahagia.
Pasti bakal kesampaian man. Pasti. Bismillah ya men ya. Bismillah. Gila. Jadi sebenarnya arti bahagia menurut orang-orang tuh beda-beda. Kalau menurut gua, bahagia itu kayak debu, Pak. Datangnya cepat, hilangnya juga cepat. Anjing. Benar gak sih? Setuju gak sih lu? Setuju gak Top? Enggak sih. Iya. Tapi menurut gue ya itu orang tuh cara mengartikan kebahagiaan tuh beda-beda gitu loh. Nih lu bisa maksudnya menyamai gitu loh dengan case yang mana. Entah Albi dengan goalsnya, dengan checklist goalsnya. Terus Tobi dengan menghidupi passionnya yaitu Radiant Youth gitu kan. Terus Embul ya kan. Embul tadi mengartikan kebahagiaan dengan mengangkat derajat orang tuanya. Itu menurut gue satu hal yang mulia. Gitu kan. Dan menurut gue bahagia dasarnya adalah seperti debu. Itu gampang hilangnya dan gampang datangnya. Gitu loh. Jadi sebenarnya kita ya harus siap dengan suatu kebahagiaan itu. Karena menurut gue kalau kita nggak siap dengan kebahagiaannya, kita nggak bisa akhirnya memaksimalkan kebahagiaan itu. Gitu loh. Dari yang gue bilang di episode 1, semuanya tuh perlu maksimal, Pak. Lu mau sedih pun lu maksimal. Lu mau bahagia juga maksimal. Kumis juga maksimal kan? Kumis juga harus maksimal. Gitu loh. Kumis maksimal ya. Itu loh menurut gue anjing. Tapi gue paham. Enggak, gue paham sih maksud Iya, Gio iya. kayak gitu bagaikan debu gitu loh. Tapi menurut gue ada nih yang beberapa gue nggak setuju dari itu. Dan tapi balik lagi kan kebahagiaan itu beda-beda Iya, kan. iya, Masing-masing benar, beda-beda. benar. Jadi lu bisa didefinisin berdasarkan masing-masing gitu loh. Ya kalau menurut gue sih kebahagiaan itu akan datang. Dan if you know how to keep it, Iya, it will stay gitu loh. iya, iya. Jadi bisa aja kayak kita lagi misalkan ya sebuah pasangan lagi bertengkar, berargumen tapi mereka ingat kalau mereka itu tuh sebenarnya satu gitu loh. Bukan kayak saling ngelengkapin, tapi mereka itu harus jadi satu. Oke. Nah, kalau dengan mereka mikir kayak gitu, itu menurut gue sih kebahagiaan Oke, gitu loh. benar-benar. Ini harus ini nih, kebahagiaan gitu loh. Lu kalau lu gimana, Bul? Apa itu? Lifestyle as a life is comedy. Kayak Samir. Lifestyle kayak Samir. Iya, iya. Kayak gitu. Gue setuju banget, gue setuju. Lifestyle kalau misalnya as a comedy, office comedy. Main sama Tobi juga lifestyle gue udah komedi banget. Mau mereka ini komedi buat gue. Karena maksud gue gini loh. Mike, deketin Mike. Ini udah dekat ya? Tadi lu ngomong ini lo. Sorry. Karena gini loh, maksud gue di dunia ini tuh banyak banget gitu loh komedian-komedian di luar dan emang profesinya itu sebagai komedian. Iya gak sih? Ya maksud gue gimana gitu loh mereka menjalankan lifestyle-nya itu dengan mereka stand up, dengan mereka show. Itu kan udah termasuk lifestyle-nya mereka. Ngelawak tuh udah lifestyle-nya mereka. Dan ya yang gue lihat sekarang adalah mereka akhirnya bisa menemukan suatu kebahagiaan dari apa yang mereka jalankan. Chaplin, ya kan? Itu komedian yang luar biasa menurut gue. Cuman lu gak tahu background Chaplin gimana. Boleh banget Top, ceritain Top. Ada satu quote apa ya Chaplin ya? Iya. Ini gue pernah lihat juga. Quote-nya kayak crying in the rain gitu loh. Wow. Apa namanya? Quote-nya apa ya Biat? Apa gue gak tahu, gue gak pernah lihat gue. Oke. Well basically kayak the opposite gitu. Maksud Apa? lu. Oh, bener tuh Bi. Jadi sebenarnya komedi Nih, itu. I always like walking in the rain so no one can see me crying. Wow. Nah itu background. Oh, damn. Background dari Chaplin. Wow. Wah tapi itu ya intinya everybody going through shit stuff gitu loh, you know, that they don't talk about in public. Dan menurut gue ya gitu, maksudnya kayak itu indahnya hidup sih. Kayak oke, lu komedian tapi lu bisa sedih juga. Iya. Gak selalu. Nggak bahagia selalu. terus. Iya. Embul komedian. Gue juga ada sedihnya juga lah. Bisa sedih juga kan. Lu gak kelihatan kan sedih gue. Gak kelihatan sedih. Karena lu. joker gue. Karena lu joker. Nah itu makanya sebenarnya Si Jablay ketawa. itu sebenarnya emang ya semuanya harus diketawain Pak. Harus diketawain ya. Harus benar. diketawain. Terus juga gue mau ngutip suatu quotes juga nih dari Chaplin. Komedi itu berasal dari
kontradiksi. Jadi ketika ada kontradiksi gitu ya, entah itu lu ngejalanin suatu hal, ya udah nggak usah dianggap serius-serius banget sih, gitu loh. Ya itu dari awal gue ngomongnya gitu. Jangan jadi suatu perdebatan, jangan jadi suatu apa segala macam. Cuma akhirnya ya tetap harus menyeimbangkan akan hal itu gitu loh. Oke, next. Oke, menarik banget. Oke, gue lanjut. Mungkin ini jadi kesimpulan buat kita semua gitu ya. Di episode 2 ini kita berhasil merangkum gitu loh arti komedi menurut masing-masing case gitu kan. Terus juga komedi yang menghasilkan suatu output yaitu kebahagiaan, dan kebahagiaan akhirnya kita ambil dari case masing-masing gitu loh dan menjadi suatu definisi menurut kita. Dan menurut gue ya semuanya itu butuh yang namanya komedi. Butuh banget yang namanya komedi. Makanya dari tiap orang tuh berhasil buat mendefinisikan arti komedi menurut mereka. Berhasil mendefinisikan kebahagiaan menurut mereka. Dan ketika kita nggak bisa nih mengartikan suatu kebahagiaan, jangan berpikir lu tuh bakal bahagia, Pak. Karena lu buat nge-reach itu aja tuh udah Pak, ada yang tidur, sulit. ada yang tidur, Pak, ada yang tidur. Dari episode 1. Cici lucunya ngomong dari episode 1, ini kan baru episode 2 ya. Baru 2 episode. Semir dong, gue pengen tahu cerita dari Semir nih, apa nih? Apa cerita? Ya jangan, Pak, overtime nanti, Pak. Lama Pak, makin lama aja pembahasannya terus. Gini. Katanya lu di belakang kamera mau ceritain Semir lu. Oke. Mungkin ini gue mau ngambil kesimpulan dari lu, Top. Oh. Life is comedy Komedi, itu ya. kesimpulannya gimana Kesimpulannya menurut lo? Iya, coba bener tuh, itu bener tuh. Kesimpulannya gimana menurut lu? Kan gue baru bilang tadi. Oke. Jadi nggak jadiin satu kata. Jadiin satu kata. Kesimpulan. Satu kata. Apa itu artis komedi? Jangan inside jokes ya. Ya udah. Apa ya? Bul dulu. Kenapa gua dulu sih? Bul dulu. Gue mikirin. Nanti baru gue. Bul Ya, dulu. mungkin dari Mbul bisa tuh. Apa nih? Lu artiin dan akhirnya akan lu buat suatu kesimpulan bahwa life is comedy. Satu kata. Iya. Semir. Siap. Thank you.